Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, Wakil Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning mengemukakan satu hal yang benar-benar cukup mengagetkan kita. Ripka Ciptaning mengajak semua pihak agar tidak memilih baca pres yang berlumuran darah. Mengejutkan dan mengagetkan sekali penyampaian dari Ripka Ciptaning ini, karena sekarang ini hanya ada 3 baca pres yang telah muncul ke permukaan. Kalau kita sebut dari objek namanya, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Siapa kira-kira baca pres yang dituju oleh Ripka Ciptaning ini? Yakni baca pres yang berumuran darah. Siapa sesungguhnya? Sebelum kita bicarakan lebih jauh, saya akan bacakan berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul Peringati 27 tahun Kuda Tuli. Ripka Ciptaning ajak semua pihak tak pilih capres berlumuran darah. Berita ini tanggal 28 Juli 2028. Jakarta Kompas. Ketua DPP PDIP Ripka Ciptaning meminta semua orang yang hadir dalam diskusi peringatan peristiwa 27 Juli 1996 atau Kuda Tuli untuk tidak memilih bakal calon presiden atau baca pres yang berlumuran darah. Yang penting kita jangan pilih presiden yang berlumuran darah, kata Ripka kepada para hadirin diskusi yang digelar di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis 27 Juli 2023. Namun, Ripka tidak menjelaskan maksud dari kalimat berlumuran darah tersebut. Ia hanya kembali mengingatkan bahwa Kuda Tuli adalah peristiwa kelam yang tidak boleh dilupakan oleh siapapun. Kemudian, Ripka menyinggung seorang teman yang membuat dirinya heran karena sikapnya berubah. Namun Ripka tidak menyebut identitas dari teman yang dimaksudnya tersebut. Kawan kita juga yang agak error itu, yang dulu dia berorasi di sini setengah mati, suaranya melawan si penculik itu yang menculik dan menghilangkan kawan-kawannya. Tapi sekarang malah bilang tokoh nasionalis lah. Bagaimana dibilang tokoh nasionalis saat Indonesia lagi carut marut, dia malah kabur ke luar negeri, ujar Ripka. Setelah itu, Ripka memberikan semangat kepada para pejuang peristiwa Kuda Tuli untuk tetap berjuang. Kalau sekarang susah banget semangat, padahal perjuangan kita masih panjang, kata Ripka. Sebagai informasi, peristiwa Kuda Tuli 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia. Insiden itu menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang. Sahabat BN, melihat apa yang disampaikan oleh Ripka Ciptaning yang kalau kita tidak keliru adalah seorang dokter ini,
kita menjadi bertanya-tanya, siapa gerangan baca pres yang berlumuran darah menurut Ribka Cetaning? Dan siapa pula temannya yang dikatakannya error itu? Kalau kita lihat Anies Baswedan, tidak ada tampak sejarah yang terkait dengan Anies Baswedan seorang tokoh atau baca pres yang berlumuran darah. Bagaimana kalau kita lihat Ganjar? Ganjar kalau kita perhatikan juga tidak. Ganjar memang ada persoalan dengan kasus Wadas yang menimbulkan gelombang besar di Provinsi Jawa Tengah, di daerah Ganjar Pranowo menjadi gubernur beberapa waktu lalu. Tapi gelombang besar itu, kalau kita perhatikan, tidak sampai menyebabkan seorang Ganjar Pranowo berlumuran darah. Tidak ada pembantaian, tidak ada yang tewas, yang meninggal di dalam unjuk rasa yang sangat besar gelombangnya baru lalu itu di desa Wadas. Kalau begitu, bagaimana kalau kita lihat Prabowo Subianto? Memang kalau kita perhatikan peristiwa kelam 27 Juli tahun 1996 dulu itu memang peristiwa yang sangat mengerikan sekali. Ketika itu, kalau kita tidak keliru, kantor DPP PDI yang kala itu, kalau kita tidak keliru, dipimpin Megawati Soekarno Putri, diserang oleh sejumlah orang, atau katakanlah banyak orang yang menyerangnya. Sehingga terjadi perkelahian, terjadi pergumulan darah di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro itu. Memang seperti dikatakan berita ini, yang hilang secara resmi 23 orang, yang meninggal 5 orang, dan yang luka-luka 149 orang. Ini yang secara resmi. Malahan isu yang berkembang waktu itu jauh melebihi data ini korbannya. Begitu beringas dan begitu sadis. Apa kaitannya dengan Prabowo Subianto? Kita tahu kala itu Prabowo Subianto memang memegang peranan sangat penting sebagai seorang jenderal aktif. Dia sangat berperan penting waktu itu. Kalau kita tidak keliru, Prabowo Subianto waktu itu Danjen Kopassus. Mohon maaf kalau kita keliru. Namun paling tidak dia waktu itu adalah mantunya penguasa Orde Baru Presiden Soeharto. Jadi bagaimanapun memang peranan Prabowo Subianto sangat besar waktu itu. Dan peristiwa ini pula lah yang merupakan cikal bakal lahirnya PDI Perjuangan, yang sebelumnya hanya namanya PDI saja. Bagaimana dengan yang dikatakannya menculik tadi? Kalau kita perhatikan memang ini tampaknya, kalau kita tidak keliru, ini juga berkaitan dengan Prabowo Subianto
yang sangat keras isu waktu itu bahwa ada kaitannya dengan Prabowo Subianto, kasus-kasus penculikan di era 97-98, di saat-saat mahasiswa dan masyarakat memperjuangkan reformasi. Siapa kira-kira yang dituju oleh Ciptaning, temannya ini? Kalau kita perhatikan, ini arahnya kepada Budiman Sujatmiko. Mohon maaf kalau kita keliru. Sebab Budiman Sujatmiko lah yang beberapa hari lalu mendatangi Prabowo Subianto ke kediamannya di Kartanegara. Budiman Sujatmiko pula, kalau kita tidak keliru, yang mengatakan Prabowo Subianto adalah seorang tokoh nasionalis. Kenapa Ciptaning mengatakan, bagaimana mengatakan tokoh nasionalis ketika negara sedang karut-marut, dia berada di luar negeri? Memang ketika ribut-ribut waktu itu, setelah Prabowo Subianto nonaktif atau diberhentikan dari TNI aktif, dia memang lama di luar negeri, di Yordania, kalau kita tidak keliru. Jadi tampaknya apa yang dikemukakan oleh Rifka Ciptaning, yang adalah penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI ini, memang tampaknya menuju kepada Prabowo Subianto. Sebab dengan Anies Baswedan jauh sekali. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Anies Baswedan, yang sifatnya apa yang disampaikan oleh Rifka Ciptaning, baik mengenai baca pres yang berlumuran darah maupun mengenai persoalan culik-menculik tadi. Ini memang tampaknya agak tertuju kepada Prabowo Subianto. Demikian juga, sekali lagi, yang dikatakan temannya yang error tadi, tampaknya agak tertuju kepada Budiman Sujatmiko. Di samping itu, tokoh muda PDIP juga aktivis 98, Adiana Pitupulu, juga tampak cukup kesal juga kepada Budiman Sujatmiko. Malah dia dalam pernyataannya, pokoknya agak cukup kesal dengan Budiman Sujatmiko. Bahkan Adiana Pitupulu malah mengatakan, tampaknya ironis menurut Adiana Pitupulu, kalau dikatakan Prabowo Subianto seorang tokoh nasionalis, atau seperti yang dipuji-puji oleh Budiman Sujatmiko, karena menurutnya pada peristiwa 98 itu banyak nyawa yang belum dipertanggungjawabkan, berupa pelanggaran HAM berat. Sahabat BN, dalam persoalan ini kita melihat memang antara PDIP dengan Gerindra, antara PDIP dengan Prabowo Subianto, tampak sekarang ini makin meruncing. Persaingan politik antara kedua belah pihak ini tampak semakin tajam, semakin panas.
Dan memang tidak bisa lagi ditutupi panasnya suasana politik antara Gerindra dengan PDIP, antara Prabowo dengan PDIP, atau bisa juga dikatakan mungkin antara Megawati dengan PDIP. Sudah sangat meruncing. Mungkin panas ini betapa panasnya karena memang akhir-akhir ini banyak, katakanlah, kader PDIP atau orang-orang PDIP atau juga relawan-relawan dari Ganjar yang pindah ke Prabowo. Dan ini tentu saja tidak dapat ditutup-tutupi dan tidak dapat pula disangkal. Sudah jelas PDIP cukup kesal gara-gara ini. Sahabat BN, bagaimana nanti jika Gibran memang sampai menjadi pasangan Prabowo Subianto? Tidak dapat kita bayangkan bagaimana nanti hubungan PDIP dengan Gerindra. Namun tentu yang ditunggu oleh publik sekarang, apabila sempat Gibran nanti menjadi wakil dari Prabowo, apa tindakan yang akan diambil oleh PDIP kepada Gibran sebagai kader PDIP, tentu juga kepada Jokowi yang adalah juga sebagai kader PDIP. Sahabat BN, kalau ini makin diungkit lagi, mungkin dibongkar lagi, bukan tidak mungkin akan membuat elektabilitas Prabowo Subianto tergerus. Apalagi kalau semakin hari semakin diperjelas oleh kader-kader PDIP tentang apa itu yang dimaksud berlumuran darah, apa itu yang dimaksud pelanggaran HAM berat tahun 97-98 pada saat-saat perjuangan reformasi. Kalau ini makin diungkit, maka pandangan mata bangsa Indonesia akan semakin tertuju kepada Prabowo. Dan sejarah lama tentang peran Prabowo pada peristiwa 27 Juli dan peran Prabowo pada era perjuangan reformasi akan semakin terungkit lagi dan terangkat lagi ke permukaan. Kita tentu menunggu apa sesungguhnya nanti akan dilakukan PDIP terhadap Prabowo Subianto. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa